masuk di studio 7. Nanti kita akan belajar, tapi kebetulan ini materinya adalah materi kelas 7. Jadi seolah-olah kalian kelas 7 ya. Iya, Bu. Ya. Bisa kita mulai? Halo, sudah bisa siap untuk dimulai anak-anak? Siap. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Di dalam kondisi pandemi corona seperti ini, kita selalu menjaga kesehatan supaya selalu sehat. Anak-anak, kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita awali dengan menundukkan kepala sejenak supaya apa yang kita lakukan pagi ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu, nanti dalam pembelajaran hari ini akan ada sesi tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita batasi hanya 3 penanya. Untuk selebihnya kalian bisa menyantumkan chat di Zoom atau nanti juga kita lanjutkan melalui diskusi WA grup kelas. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Nah. Pagi ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tapi sebelumnya coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebentar ya anak-anak ya. Tampilan sini. Pak. Bukan zoom. Terus masuk toh? Sudah. Saya tampilan biasa. Ada share screen. Mohon perhatian anak-anak. Perhatikan ilustrasi berikut. Bisa lihat screen-nya? Coba, screen-nya kelihatan? Enggak, Bu. Enggak kelihatan? Belum. Belum kelihatan? Belum kelihatan, Bu. Belum. Iya, sebentar ya. Ya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Ya, coba kalian lihat ilustrasi 2 gambar tersebut. Mengapa itu terjadi? Kira-kira apa anak-anak? Yang sebelah kiri itu adalah kegiatan perdagangan antar daerah, kemudian yang sebelah kanan adalah perdagangan internasional. Kira-kira apa yang terjadi ya? Terjadinya 2 kegiatan tersebut.
Halo? Ya, Bu. Ya, apa yang terjadi? Mengapa dua kegiatan ini terjadi? Kehidupan di sekitar kita. Iya. Iya, Pak. Iya, benar. Bahwa di daerah itu saling membutuhkan atau tidak ada barang yang tidak bisa disediakan oleh daerahnya sendiri atau negaranya sendiri. Oke, terima kasih, bagus. Rekan kalian, kita lanjutkan pada screen berikutnya. Coba kalian perhatikan apa saja Kak ini. Gambar 1 adalah menunjukkan gambar 1. Gambar sebuah apa ya? Belum ganti, Bu. Sebuah ruang. Ruang apa? Ruang? Iya. Masih gambar berapa pertama, Bu? Gambar pertama Masih sistem ruang dan interaksi, Bu. masih sistem ruang dan interaksi. Yang di sini belum? Ya, belum. Gambar ini? Belum ganti. Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum. Ini belum nampak sampai sini. Dia hanya baru depan. Belum bisa. Kan peserta toh. Ini anak baru sampai pada gambar depan, mengantar depan saja. Ya. Belum muncul, Bu, gambarnya, Bu. Sebentar ya. Kita stop dulu coba. Yang mana ini? Stop. Stop share. Terus balik screen. Yang ini. Iya. Anak baru sampai sini. Anak di sini saja. Ini padahal kita tadi sudah Masih sama, Bu. masih sama. Nggih, masih sama. Nah, sudah, Bu. Ganti. Sudah. Ini tadi kita sudah Sudah sampai di sini ganti, ya. Bu. Kita Ya. sudah sampai sini tadi. Perdagangan antar daerah ya, Bu. Ya, perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Internasional, nggih. Mengapa ini terjadi? Aja ada, Pak. Kalau manajemen dia. Ya. Nah, kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Ini kelihatan gambarnya? Nggih, kelihatan. Kelihatan. Gambar 1 menunjukkan gambar apa ya? Gambar 1 Perdagangan antar daerah, Bu. seputar daerah. Nggih. Terus gambar 2 Perdagangan internasional. mengapa terjadi perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional? Supaya lebih maju dunia perdagangan. Kembali ke ini kan kelebihan melaju. Oh, ya. Kalau gambar yang berikut ini sudah jelas? Belum kelihatan. Berarti satu-satu, Kak.
barengan. Kecilin lagi. Ini ya itu. Kalau gambar yang ini sudah dapat dilihat? Bisa? Sudah. Ada berapa gambar di situ? 3. 3. Gambar 1 menunjukkan gambar Ruang tamu. ruang tamu. Gambar 2 yang sebelah kanan menunjukkan Kelas. ruang kelas. Yang bawah menunjukkan ruang Taman terbuka. taman atau ruang terbuka hijau. Nah, berkaitan dengan 3 gambar ini, nanti ke depan, 40 menit ke depan, kita akan mempelajari materi yang dikenal dengan nama ruang dan interaksi antar ruang. Dalam pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian akan dapat ini tujuan. Coba perhatikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat tujuannya pembelajaran kita hari ini? Bisa. Nomor 1, tujuannya setelah belajar, kalian nanti diharapkan akan mengerti pengertian akan ruang. Yang nomor 2, kalian diharapkan nanti bisa mengerti apa itu interaksi antar ruang, kemudian menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Terakhir, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan bentuk saling berpengaruh untuk yang diperlukan dalam interaksi antar ruang. Kita lanjutkan anak-anak ya. Ini berikutnya. Apakah ruang itu? Nah, untuk mengetahui arti ruang itu, kalian bisa memperhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah sebuah gambar bumi, di mana bumi itu adalah sebagai tempat atau ruang yang ditempati oleh semua makhluk hidup. Gambar 2 adalah sebuah rumah sebagai tempat tinggal manusia. Gambar 3 adalah sebuah sungai yang merupakan tempat tinggal tumbuhan hewan. Kemudian gambar 4 adalah sebuah danau merupakan tempat tinggal bagi tumbuhan dan hewan. Yang terakhir adalah gambar hutan yang merupakan tempat tinggal bagi tumbuhan dan hewan. Jadi dari kelima gambar ini, kalian kira-kira bisa mengartikan apa yang dimaksud dengan ruang itu? Saling ketergantungan. Ruang adalah ayo. Siapa yang bisa mengartikan dari ilustrasi gambar 1 sampai gambar 5 yang berkaitan dengan arti sebuah ruang menurut pelajaran ilmu pengetahuan sosial? Ruang tadi adalah sebuah tempat yang ada di mana ini? Bumi. Ada di bumi, benar, betul, bagus. Ada di bumi sebagai tempat tinggal semua manusia. Iya, baik yang makhluk hidup. Iya, pintar, bagus. Sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup, baik yang sebagian atau secara keseluruhan. Untuk lebih lanjutnya, kita simpulkan demikian bahwa ruang itu adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau secara sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup sebagai tempat tinggal dan beraktivitas. Bisa dimengerti pengertian ruang? Ada kata kuncinya? Bisa. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan pada tujuan yang kedua, yaitu mengapa terjadi interaksi. Sekian.
Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Oh ya, dibantu ya sama Bu Nini dulu ya, dibantu dengan ilustrasi. Nah, ini kita bantu dengan ilustrasi. Ini gini ya. Ada berapa wilayah di sini? 4. Ada 4 tuh, ada 2. Satu wilayah pegunungan, yang satunya wilayah pantai. Di wilayah pegunungan ini umumnya adalah tanahnya subur, sehingga banyak menghasilkan sayur dan buah. Sedangkan di daerah pantai merupakan daerah pesisir, sehingga banyak menghasilkan ikan laut. Ikan. Nah, daerah pegunungan berarti kekurangan surplus sayur, tapi kekurangan ikan laut. Sedangkan daerah pantai, dia menghasilkan ikan laut yang berlimpah, tapi juga membutuhkan sayuran. Nah, karena tidak menghasilkan di daerah pegunungan ikan laut, sedangkan di daerah pantai tidak menghasilkan sayuran, maka kedua wilayah ini bisa saling membutuhkan. Iya benar, saling membutuhkan. Berarti terjadinya interaksi sosial dikarenakan saling melengkapi. Iya, untuk melengkapi kebutuhan hidup. Ini CD satu. Apa? Slide berikutnya sudah kelihatan tidak? Iki 8D iki. Sudah. Ini menceritakan tentang gambaran karakteristik setiap wilayah ruang di permukaan bumi. Bahwa permukaan bumi itu, wilayah itu mempunyai karakteristik yang khas. Berupa tanahnya, mungkin batuannya, ataupun tumbuh-tumbuhannya. Di setiap daerah, tanahnya, karakteristik tanahnya beda. Ada mungkin tanahnya yang subur, ada daerah yang tanahnya tandus, ada daerah yang tanahnya berupa pasir. Kemudian batuan juga ada yang batuannya tidak banyak, atau batuan berupa batuan cadas, batuan gamping, tumbuhannya juga jelas berbeda. Ada yang tumbuhan yang hidup di daerah dataran tinggi, ada daerah hidup yang di daerah dataran rendah. Jangan keluar terus masuk lagi, pakai link tadi. Karena karakteristiknya itu berbeda, tiap daerah atau ruang di permukaan bumi, maka mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang itu ada 3 macam. Satu, yang bergerak adalah orangnya, atau barang, atau informasi. Jadi, bentuk interaksi antar ruang itu sebenarnya ada 3, yaitu yang berupa orang, berupa barang, dan berupa informasi. Yang berupa manusia atau orang, itu dikenal dengan istilah mobilitas penduduk. Jadi interaksi antar ruang yang berupa mobilitas penduduk, yang berupa orang disebut dengan istilah mobilitas penduduk. Sedangkan interaksi yang berupa pergerakan barang atau energi disebut transportasi. Sedangkan yang bergerak itu berupa informasi atau gagasan, itu disebut dengan interaksi berupa komunikasi. Jadi, ada berapa bentuk interaksi antar ruang itu? 3. 1. Migrasi. 1. Mobilitas penduduk. 2. Transportasi. 3. Komunikasi. Komunikasi. Terus, kita lanjutkan ya.
Ya. Interaksi antar ruang ini terjadi karena kondisi saling bergantungan satu ruang dengan ruang yang lainnya. Seperti yang tadi kita jelaskan di depan tadi, bahwa daerah pegunungan tidak bisa menghasilkan apa tadi? Ikan. Ya. Ikan. Kemudian daerah pantai tidak bisa menghasilkan sehingga mereka saling membutuhkan. Terjadinya interaksi, baik yang berupa mobilitas penduduk maupun komunikasi maupun transportasi. Kita lanjutkan. Apa saja sih bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang itu? Nah, di sini ada 3 bentuk yang diperlukan terjadinya interaksi antar ruang. 1, saling melengkapi. 2, kesempatan antar ruang. 3, kemudahan transfer. Kira-kira mungkin ada tidak yang bisa menyampaikan dulu? Apa yang dimaksud dengan saling melengkapi? Membutuhkan satu sama lain. Membutuhkan satu sama lain, bagus. Hebat, luar biasa. Kalau kesempatan antar ruang kira-kira bagaimana ya bentuknya? Oke, nanti kita lihat ya, kita pelajari bersama di slide berikutnya. Kemudian kemudahan transfer. Ada 3 bentuk interaksi sosial, interaksi antar ruang ini. Kita mulai dari saling melengkapi. Yang kata teman kalian, siapa tadi itu? Menyebutkan bahwa saling melengkapi itu saling membutuhkan. Nah, ini saling melengkapi. Kita ambil lagi 2 wilayah, yaitu pegunungan dan pesisir. Boleh kita sebut pegunungan ini adalah wilayah A, sedangkan pesisir ini atau pantai adalah wilayah B. Wilayah A surplus sayuran dan membutuhkan ikan. Wilayah B atau wilayah pantai adalah surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Kedua wilayah ini akhirnya saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam bentuk perdagangan antar wilayah atau antar daerah tadi, daerah pegunungan akan menjual sayurannya ke daerah pesisir. Sedangkan daerah pesisir akan menjual ikan lautnya ke daerah pegunungan. Ini disebut bentuk interaksi antar ruang saling melengkapi. Cara yang kedua. Selanjutnya yang kedua. Kesempatan antar ruang. Yang dimaksud bentuk interaksi antar ruang, kesempatan antar ruang ini adalah jika di antara wilayah A dan wilayah B tadi, ternyata ada wilayah C. Wilayah C ini adalah lebih dekat dengan wilayah A. Karena wilayah C ini lebih dekat dengan wilayah A ini jelasnya akan melakukan perdagangan atau mengambil dagangan ikan di wilayah C. Karena apa? Karena jarak antara wilayah A dan wilayah C lebih dekat. Kalau wilayahnya lebih dekat, dia memilih perdagangan itu akan berpengaruh dengan sarana transportasi yang lebih murah. Aku punten, Pak. Karena transportasi lebih murah, sehingga wilayah A memilih berhubungan perdagangan dengan wilayah C. Sehingga terakhir menyebabkan hubungan antara wilayah A dan wilayah B semakin melemah. Karena dia lebih suka mengambil barang dagangan daerah yang lebih dekat. Ini disebut kesempatan antar ruang. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Ya, kita lanjutkan ya pada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Untuk interaksi antar ruang yang ketiga adalah kemudahan transfer. Masih tetap kita mengambil contoh ada 3 wilayah. Wilayah A, wilayah B, dan wilayah C.
Jika wilayah A menjalin kerjasama apabila terjadi mengakses sarana prasarana itu mendukung, misalnya sarana transportasi berupa jalan itu lancar, tidak ada hambatan ataupun rusak, kemudian juga mungkin jembatan tidak ada yang rusak dan sebagainya, itu akan cenderung untuk memudahkan transfer, memudahkan pemindahan barang antar dua wilayah. Misalnya, wilayah A dan wilayah B, tadi wilayah C, sudah diketahui tadi wilayah C itu lebih dekat dengan wilayah A. Tapi suatu ketika, wilayah transportasi sarana jalan raya di antara wilayah A dan wilayah C ini rusak, yang jelas wilayah C akan ditinggalkan juga oleh wilayah A. Wilayah A akan melakukan perdagangan dengan wilayah B karena sarana pendukung transportasi tidak memadai. Ini yang disebut dengan kemudahan transportasi. Jadi, hari ini pelajaran kita adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kelas ini kelas hijau, kelas 8C. Kita lihat dulu waktunya. Saya apa itu? Waiting nih ya. Satpam. Nanti nama dipilih ngono sing satpam. Ya. Ini gambarnya kok nggak tampil semua ya, anak-anak? Ya, sebentar. Sudah selesai? Belum. Ini karena waktunya masih berapa menit. Diberi kesempatan. Enggak, Bu Ninis. Iya. Ini videonya anak-anak suruh hidupkan. Oh iya, videonya dihidupkan dulu. Videonya mau diambil. Karena kita lanjutkan dengan kegiatan kalian mereview kembali materi yang sudah kita sampaikan. Anak-anak mohon videonya dihidupkan dulu. Ini sama apa ini? Ini ya, mati sih. Coba dihidupkan dulu videonya, anak-anak. Nah, Andika Putra, halo. Ya, Nur Hayati. Mana lagi yang sudah menyala? Nah, ayo. Angga, halo. Violina. Apa, Dava? Muhammad Dava. Akasha, halo Mama Dava. Ya, Bu. Halo. Arya Pertama, Alkasia. Lagi Muhammad Rafi belum nampak, Aprilia juga belum nampak videonya. Farisa Ilmi, Kevin, gimana? Halo Farisa. Febrian. Muhammad Rafi mana? Chelsea. Hai, rambutnya ganteng ya, rambutnya terus ya. Rasa Budi, Muhammad Rafi, Deswita. Udah. Saya beri waktu sekitar 5 menit ya untuk mereview kembali materi 1 pengertian ruang, kemudian pengertian interaksi antar ruang, bentuk interaksi antar ruang, kemudian yang terakhir adalah ya bentuk interaksi antar ruang, saling ketergantungan tadi. Coba dari di antara kalian, tidak harus semuanya dan tidak harus persis dengan kata-kata yang tadi, dengan kalimat dan kata-kata kalian coba jelaskan mulai dari pengertian antar ruang. Anak satu materi saja. Siapa? Dipersilakan. Kevin. Enak Kevin, halo. Bagi dong. Halo.
Ayo, kita mulai dari pengertian antar ruang. Siapa yang mau menyampaikan reviewnya? Kembali. Violina, sudah siap untuk mereview kembali materinya tadi? Apa yang dimaksud dengan ruang? Ada 4 tadi ya? Ada 4 atau 3 tadi? Siapa yang mau menyampaikan? Review kembali isi dari materi ruang dan interaksi antar ruang. Atau lewat chat kalau enggak mau. Itu di Bu. Itu di 6. Iso. Ya. Ruang adalah siapa tadi ini yang jawab ini tadi? Ya sudah, diketik aja, diketik lewat chat, chatnya Zoom. Coba diketik aja kalau tidak mau ini karena suaranya juga. Minta tolong diketikkan aja lewat chat. Jawabannya itu kesimpulan materi pagi hari ini. Masing-masing mengetikkan di chatnya, membuat simpulan isi materi, ruang dan interaksi antar ruang. Larissa, Aprilia, Febri, ruang. Apa semuanya mengetikkan pengertian ruang? Ya, bisa kok. Gini. Ya, coba dilihat lagi. Tadi ruang itu tadi adalah sebuah apa ya? Nah, pinter ini. Rasa sudah menjawab. Bagus, betul. Ruang. Hebat. Lanjutkan. Kevin. Oke. Betul, jawabannya juga dia tidak bisa hidup tanpa bantuan sesamanya. Lanjutnya lagi, kesimpulannya lagi. Kevin menyebutkan interaksinya. Sedangkan tadi, siapa tadi? Rasya menyebutkan pengertian antar ruang. Sudah bagus, benar. Lanjutnya, yang membuat kesimpulan berikutnya.
Ya. Rasa, Budi, sama Kevin yang sudah membuat simpulan pelajaran pagi hari ini. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, kalau tidak ada lagi, kita review kembali bersama-sama ya. Mulai dari pengertian antar ruang. Ya, jadi pagi hari ini kita sudah belajar materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ruang itu adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian, sebagai tempat tinggalnya semua makhluk. Yang kedua, interaksi antar ruang. Yang dimaksud dengan interaksi itu adalah hubungan timbal balik, di mana hubungan ini ada 3 bentuk. Satu, bentuk berupa orang yang disebut dengan mobilitas penduduk. Yang kedua, berupa barang yang disebut transportasi. Yang ketiga, berupa informasi yang disebut dengan komunikasi. Interaksi antar ruang ini dikarenakan mempunyai karakteristik yang berbeda. Karena mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga semua ruang saling ketergantungan. Bentuk-bentuk ketergantungan itu ada 3 juga. Satu, bentuk berupa bentuk saling ketergantungan atau saling melengkapi. Yang kedua adalah transfer. Yang ketiga adalah antar ruang. Demikian anak-anak materi pagi ini yang kita dapat pelajari bersama. Mudah-mudahan apa yang Kevin, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini nanti akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, untuk lanjutnya nanti kalian bisa diskusikan lagi di grup kelas. Suara pelan. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, dan nanti ini ada tugasnya, yaitu berupa kalian mencari contoh-contoh interaksi antar ruang yang berupa saling ketergantungan, kemudian interaksi antar ruang, kemudian yang ketiga kemudian transfer yang ada di kota Surabaya dengan kota di sekitarnya. Mari kita akhiri dulu pelajaran pagi ini dengan berdoa. Iya. Nanti kalau ada permasalahan atau ada suatu pertanyaan atau yang tidak dimengerti atau mau diskusi, boleh dilakukan melalui grup WA kelas. Demikian anak-anak pelajaran pagi hari ini bersama IPS, bersama Bu Nini. Terima kasih semuanya pada kalian yang anak-anak hebat mau join pada pelajaran IPS pagi hari ini. Semoga kelanjutnya kita akan lancar melaksanakan pembelajaran seperti ini. Kita berdoa dulu ya untuk akhirnya. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andika gondrong, Andika. Mana Andika, mana